Halo sahabat belajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus materi. Mari simak video kali ini ya. Setiap unsur dan beberapa senyawa memiliki siklus alaminya masing-masing. Materi didaur ulang menggunakan energi yang umumnya didapatkan dari matahari. Siklus materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan. Siklus materi yang dibahas adalah siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus oksigen, dan siklus fosfor. Siklus pertama yang akan dibahas adalah siklus air. Ketika matahari menyinari badan air seperti laut dan sungai, air di dalamnya akan menjadi uap air dan naik ke atas permukaan. Peristiwa ini dinamakan sebagai evaporasi. Ketika uap air naik dan berubah menjadi tetesan-tetesan air yang kemudian berkumpul membentuk awan, hal tersebut dinamakan sebagai proses kondensasi. Namun, ketika awan terlalu berat dan tidak dapat menahan lebih banyak air di dalamnya, terjadi proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk seperti embun, titik hujan, atau salju. Siklus selanjutnya adalah siklus karbon. Kita akan mempelajari bagaimana fotosintesis dan respirasi memengaruhi siklus karbon menggunakan energi dari matahari. Siklus karbon dimulai dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan bantuan matahari dan karbon dioksida di atmosfer menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Karbohidrat tersebut kemudian dikonsumsi oleh hewan dan diubah menjadi energi dengan bantuan oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini dinamakan proses respirasi. Proses tersebut juga berlaku untuk tumbuhan yang mengeluarkan karbon dioksida untuk mengubah cadangan makanan menjadi energi. Tumbuhan dan hewan yang mati akan berubah menjadi fosil yang digunakan dalam proses industri dan pembakaran bahan bakar kendaraan. Di dalam proses keduanya juga akan menghasilkan gas-gas karbon dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus selanjutnya adalah siklus nitrogen. Tumbuhan tidak dapat menggunakan nitrogen dari udara secara langsung. Tumbuhan dapat mengambil nitrogen di tanah berupa senyawa seperti nitrat atau nitrit. Pertama, reaksi antara nitrogen dan oksigen di atmosfer dapat terjadi jika ada listrik dari petir dan senyawa yang terbentuk adalah oksida nitrogen dalam bentuk nitrat dan nitrit. Keduanya bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan lalu mengambil nitrat untuk dijadikan asam amino membentuk protein dan hewan memakan tumbuhan tersebut sebagai sumber nitrogen. Ketika tumbuhan dan hewan mati, tubuhnya akan diurai oleh dekomposer dan menghasilkan amonium atau NH4. Amonium lalu diubah menjadi NO2 atau nitrit oleh bakteri nitrifikasi, lalu bakteri nitrat akan mengubah nitrit menjadi nitrat. Nitrat ini dapat diserap oleh tumbuhan dalam proses asimilasi. Peristiwa perubahan amonium menjadi nitrat dan nitrit dinamakan sebagai proses nitrifikasi.
nitrit dan nitrat yang dihasilkan oleh bakteri dapat kembali lagi menjadi gas N2 dengan bantuan denitrifikasi yang prosesnya disebut sebagai denitrifikasi. Selain itu, nitrit dan nitrat juga dapat diperoleh melalui proses fiksasi dengan bantuan bakteri pengikat nitrogen, yaitu dengan menangkap langsung gas nitrogen di udara oleh bakteri dan mengubahnya menjadi asam amino. Siklus selanjutnya adalah siklus oksigen. Siklus oksigen dimulai dari sinar matahari dan karbon dioksida yang digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oksigen tersebut kemudian kembali ke atmosfer. Oksigen yang dihasilkan tadi digunakan oleh tumbuhan dan hewan dalam proses respirasi. Dalam proses tersebut dihasilkan gas buangan berupa karbon dioksida yang nantinya akan digunakan kembali dalam proses fotosintesis. Siklus yang terakhir adalah siklus fosfor. Siklus fosfor dimulai dari air hujan yang menyebabkan erosi dan pelepukan batuan sedimen yang mengandung fosfor. Fosfor tersebut lalu masuk ke dalam aliran air dan tanah. Fosfor kemudian dikonsumsi oleh tumbuhan dan hewan pun mengonsumsi tumbuhan. Kotoran hewan dan jasad tumbuhan atau hewan yang mati mengalami proses dekomposisi, lalu kembali lagi ke tanah melalui bantuan bakteri pengurai menjadi fosfat anorganik yang bisa diserap kembali oleh tumbuhan. Fosfor yang tadi masuk ke dalam aliran air terbawa hingga ke lautan dan mengalami sedimentasi atau penumpukan. Sedimentasi tersebut menyebabkan terbentuknya batu. Ketika dasar laut mengalami kenaikan atau permukaan air laut menurun, akan terjadi pengangkatan secara geologis menjadi daratan. Fosfor di dalam laut juga dikonsumsi fitoplankton dan dimakan oleh ikan dan urinnya mengandung fosfor. Ikan laut yang mati kemudian mengalami proses penguraian dan fosfor kembali ke lingkungan menjadi fosfor anorganik dan mengendap. Sekian pembahasan mengenai siklus materi. Sahabat belajar, ayo mari kita jaga lingkungan agar siklus materi tetap terbentuk. Sahabat belajar, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali dan selamat belajar.